Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang masih diberikan kepada kita untuk kita boleh bersekutu dalam firman-Nya. Kita berdoa, kiranya Roh yang Kudus yang menolong kita, membantu kita dalam segala kelemahan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur kepadamu buat kesempatan yang masih kau berikan kepada kami untuk kami boleh bersekutu dalam firman Tuhan. Kami berdoa, kiranya dalam segala kelemahan kami, Roh-Mu yang Kudus yang memenuhi dan menuntun, memampukan kami untuk mengerti isi hati-Mu, kehendak-Mu, dan terlebih untuk kami menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman itu. Tuntun kami ya Tuhan, kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Filipi, dan sekarang kita sampai di Filipi pasal yang keempat, di ayat yang ke-11. Filipi 4 ayat 11, demikian firman Tuhan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kukatakan ini. Kukatakan apa? Itu sesuatu yang Paulus katakan di ayat yang sebelumnya, yaitu di ayat yang ke-10. Filipi 4 ayat 10, aku sangat bersuka cita, Paulus, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Di ayat yang ke-10, di ayat yang sudah kita pelajari dalam kesempatan sebelumnya, kita belajar bersama bahwa saat Paulus menerima bantuan dari jemaat di Filipi melalui Epafroditus, yaitu ketika dia di penjara, ketika dia menulis surat ini, Paulus berkata bahwa dia sangat bersuka cita, dan bahwa itu ternyata bukan pertama kalinya jemaat di Filipi memberi bantuan kepadanya, sebab dikatakan di sana bertumbuh kembali. Jadi apa yang dulu pernah terjadi sekarang terjadi lagi. Dulu itu kapan? Ternyata dulu itu bukan minggu lalu, bulan lalu, enggak. Ternyata dulu itu 10 tahun yang lalu, 10 tahunan yang lalu. Ketika Paulus pertama-tama mendirikan jemaat di Filipi dan kemudian dia melanjutkan perjalanannya ke Makedonia, di sana jemaat di Filipi memberi bantuan kepada dia beberapa kali. Dan itu tentu sesuatu yang sangat membantu perjalanan Paulus dalam mengabarkan dalam mengabarkan Injil, dalam pekerjaan pekabaran Injil yang dilakukannya. Tapi setelah itu tiba-tiba berhenti begitu saja, dan berhenti itu bukan kemudian bulan depan dibantu lagi, 3 bulan lagi dibantu, enggak. 10 tahunan jemaat di Filipi tidak memberi bantuan kepada Paulus. Enggak tahu kenapa, tapi yang jelas Paulus ngomong, aku tahu bahwa kamu itu bukan karena kamu tidak mau membantu aku, tapi karena memang kamu tidak punya kesempatan untuk membantu aku. Itu yang Paulus katakan di ayat yang ke-10. Dan sekarang setelah ada kesempatan yang dari Tuhan untuk memberi bantuan, aku sangat bersuka cita. Tapi sukacitaku itu bukan dari bantuanmu. Bukan karena bantuan yang aku terima, bukan dari besaran bantuan yang aku terima. Sukacita Paulus berasal dari apa? Sukacita Paulus ternyata dikatakan di ayat yang ke-11, sebab aku telah belajar mencukupkan diri. Nah, di sini Paulus sedang berusaha memberikan konsep bahwa sukacita itu seharusnya tidak dibatasi, tidak berada di dalam kurungan pagar yang namanya pemenuhan kepuasan, yang namanya menerima bantuan, yang namanya kesenangan kedagingan. Dan jika kita berada dalam lingkup itu, jika kita menerima bantuan, jika kita menerima sesuatu yang enak buat daging kita, jika keinginan-keinginan kita terpenuhi, maka di lingkup situ saja kita bersuka cita. Keluar dari lingkup itu, kita tidak temukan sukacita. Tidak ada keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi, doa-doa yang rasanya tidak dijawab. Orang-orang di sekitar kita yang rasanya diam saja ketika kita membutuhkan bantuan dari mereka. Di sana kita tidak lagi temukan sukacita. Paulus ngomong nggak seharusnya seperti itu. Sukacita kita bukan seharusnya tergantung dari hal-hal ini. Sukacita Paulus kemudian bergantung dari apa? Sukacita Paulus rahasianya apa? Sukacita Paulus rahasianya ternyata dari apa? Rasa cukup. Aku telah belajar mencukupkan diri.
Rasa cukup ini sesuatu yang berbeda, yang tidak dapat diukur dengan kekayaan versi dunia yang seringkali berusaha mempengaruhi pemikiran kita. Bahkan sebagai seorang pengikut Kristus pun kita seringkali terpengaruhi. Kelimpahan itu artinya ya hartanya banyak. Diberkati Tuhan itu artinya ya hartanya banyak. Sukacita yang dari Tuhan itu ya sukacita saat kita menerima kelimpahan itu. Padahal Paulus ngomong ternyata enggak loh. Ukurannya bukan itu loh. Sukacita itu ukurannya rasa cukup. Bukan diukur oleh nominal deposito kita. Bukan diukur oleh apa mobil kita, berapa mobil kita. Enggak. Sukacita seorang Paulus berasal dari rasa kecukupan. Rasa kecukupan. Bukan melulu kelimpahan. Sebab di ayat yang ke-12 dikatakan di sana lebih lanjut, dia berkata bahwa aku tahu apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Aku tahu rasa kenyang, tapi aku juga tahu apa itu lapar. Dan di dalam hal-hal ini Tuhan sedang memberikan pelajarannya kepada aku. Dikatakan di sana aku belajar. Jadi ada proses. Ada proses pendewasaan yang dari Tuhan, sehingga akhirnya aku bebas dari kurungan sukacita yang tadi dikurung oleh hal-hal yang kenikmatan-kenikmatan semata ini. Aku dibebaskan oleh firman Tuhan, sehingga dimanapun, di situasi apapun, dalam kenyang, aku bersukacita. Tapi dalam lapar pun loh, aku bersukacita. Dalam kelimpahan aku bersukacita, tapi dalam kekurangan pun aku bersukacita. Kok bisa? Kenapa? Karena Paulus percaya. Paulus belajar percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali. Bukan dia yang pegang kendali, bukan dia yang maha tahu, maka dia yang menentukan Tuhan aku butuh ini, engkau harus berikan ini, Tuhan aku perlu ini, maka engkau harus mengirim ini. Enggak. Bukan lagi aku yang mengatur Tuhan sebagai pesuruhku, bukan. Tapi aku sebagai hamba dan Allah sebagai Tuanku. Tuhan yang tahu keperluanku, Tuhan yang mengasihi aku, Tuhan yang akan menjagaku, memenuhi segala kebutuhanku. Lepas dari apa yang kurasakan secara dagingku pun, di sana aku tetap akan melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di sana. Dan di sana aku bersukacita. Itu rasa kecukupan. Itu rahasia sukacita seorang Paulus. Apa yang sekarang menjadi dasar sukacita kita? Apakah sukacita kita itu hanya didasarkan dari pemenuhan keinginan-keinginan kita? Hal-hal yang rasanya nikmat, enak bagi daging kita. Hal-hal yang diukur secara materi melulu. Sudahkah kita memiliki rasa cukup di dalam Tuhan? Saat aku berserah dan aku serahkan hidup ini kepada Allah semesta alam, Allah yang mencipta dan mengatur, menopang semesta alam. Jika semesta alam yang begitu luasnya dan aku bagikan titik yang sangat kecil di dalamnya, kalau Allah sanggup menopang, mencipta, menopang begitu indahnya alam semesta ini, lalu kenapa aku masih meragukannya? Bahwa Allah yang sama akan memenuhi yang kuperlukan. Bahwa Allah yang sama, Allah yang akan menjaga, memelihara. Dan di sana kita temukan rasa cukup itu di dalam Tuhan, bukan di dalam kelimpahan atau keuangan, kedudukan. Enggak. Kita temukan rasa cukup itu di dalam Tuhan. Dan di sana, dimanapun kita, dalam situasi apapun kita, sukacita yang dari Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita untuk kita terus berjalan. Kiranya Roh Kudus yang menolong dan memampukan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Kiranya firman ini boleh mengingatkan kami untuk kami tidak lagi menggantungkan sukacita kami dari apa yang dunia ajarkan tentang kami, tentang kelimpahan kepada kami. Bahwa saat kamu dalam kelimpahan maka bersukacitalah. Saat keinginanmu dipenuhi, saat apa yang kau damba-dambakan diberikan, maka bersukacitalah. Gantungkan sukacitamu di situ. Firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami lepas dari belenggu-belenggu itu,
untuk kami memiliki rasa cukup di dalam Tuhan, bukan di dalam kelimpahan atau materi keduniawian. Dan rasa cukup itu yang akan menjadi sumber sukacita kami. Dan sukacita itu yang akan menjadi kekuatan bagi kami dalam kami menjalani hidup ini. Sungguh itu semua kasih karunia-Mu, itu semua rancangan indah-Mu Tuhan. Ajar kami terus percaya, ajar kami tidak meragukannya. Kristus cukup bagi kami. Christ is enough. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.